Nyam, nyam, nyam. Enak sekali. Emang kamu makan apa? Abis makan roti dan mentega. Gitu ya, aku nggak dikasih ya. Besok ya kita makan sama-sama. Nanti aja, jangan besok. Keburu lapar. Oke. Ada adik-adik di rumah. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, sudah makan belum? Sudah sarapan belum adik-adik di rumah? Sudah makan belum ya? Kira-kira makan apa ya? Wah, jangan-jangan ada yang makan roti dan mentega juga kayak Rina. Wah, kalau gitu kita mau nyanyi roti dan mentega ya? Tapi kita mau buka Alkitab dulu nih. Alkitabnya kita buka di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kalau tadi sudah makan di rumah, makanan untuk tubuhnya, sekarang disiapkan makanan untuk rohaninya. Betul. Firman Tuhan. Udah belum ya? Kalau udah selesai, udah dibuka, kasih tanda. Betul. Habis itu ditaruh. Diletakkan di tempat di dekatnya. Oke. Kalau udah, tadi kita udah ngomongin tentang roti dan mentega ya. Lalu kita nyanyikan lagu itu. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan roti dan mentega. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan senyuman dan juga bergerak ya adik-adik. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Mentega dengan roti. Yeay! Udah penuh sukacita, kita nyanyikan roti dan juga mentega. Kalau gitu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjagai kami dan juga melindungi kami selama kami tidur semalam tadi. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang berkati dan sertai selama ibadah ini berlangsung mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Loh. Kenapa deh? Kenapa? Nggak mau, nggak suka. Loh, kok gitu pagi-pagi? Kenapa kok marah-marah ya? Padahal Karina pagi-pagi matahari bersinar terang. Harusnya kita bersuka cita ya, hatinya gembira gitu, Dek. Iya. Nggak mau.
Harusnya hati kita itu bergembira. Betul, apalagi pada saat pandemi COVID-nya kayak gini. Hati yang gembira Iya benar. bisa membuat kita semangat, membuat kita kuat. Iya, sehat dan juga kuat. Karena hati yang gembira adalah obat. Mari kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Ayo nyanyi yuk. Ayo. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi kita mau katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Aduh, nggak mempan. Kenapa sih, Dek? Mau gembira gimana? Aku itu ya setiap hari diejekin terus sama teman-temanku. Dibilang, kamu nggak bisa beli HP yang baru itu ya yang bagus. Kamu itu nggak punya jam tangan yang keren yang sekarang lagi ngetren itu ya. Dibilang cupu, dibilang nggak bisa. Aku kan jadi sebel. Terus hatinya marah. Kan harus dimaafkan aja, Dek, temannya. Aku dimaafkan kan sudah bolak-balik kayak gitu. Ya dimaafkan lagi. Sampai berapa kali itu kalau misalnya aku maafin itu kemarin sudah aku maafin tapi gitu lagi nggak mau sebel. Sebel. Soalnya udah sering. Sampai berapa kali gitu? Sampai banyak kali. Oke. Karina, pertanyaannya adik Ine ini sampai berapa kali sih harus memaafkan temanku? Itu pernah loh ditanyakan sama muridnya Tuhan Yesus. Oh iya? Masa? Iya, namanya yang tanya itu Petrus. Tahu kan muridnya Tuhan Yesus yang namanya Petrus itu? Pernah kan? Sekarang nanti kita akan belajar Petrus waktu tanya itu dijawab apa ya sama Tuhan Yesus. Tapi kita berdoa dulu aja. Ya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu karena kami tahu bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jalan kami bisa salah kalau kami tidak kenal firman Tuhan. Maka Tuhan tolonglah kami semua, baik kakak-kakak yang di sini maupun adik-adik yang di rumah, supaya kami bersedia membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami semua bisa mengerti apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba tadi yang sudah Alkitabnya dibuka, dilihat lagi Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Coba adik Ine baca ayatnya. Tadi kan tanya kan, adik-adik di rumah ikut Kak Ine
untuk membaca ya ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Tuh kan, Tuhan Yesus jawabnya apa? Mengampuni itu 70 kali 7 kali. Kok banyak? 70 kali 7 kali berarti 490 kali. Iya, kalau 70 kali 7 kali itu sama dengan 490 kali. Tapi maksudnya Tuhan Yesus, kalau kita mau mengampuni itu tidak ada batasnya. Ya mengampuni terus. Kalau teman kita salah, lalu datang minta maaf, ya kita ampuni. Terus dan terus. Kadang-kadang bahkan untuk satu kesalahan yang dibuat orang kepada kita tuh harus bolak-balik mengampuninya. Wah, kok bisa gitu ya? Karena seringkali kan gini, Tuhan aku mau memaafkan temanku, dia nyebelin. Oke, aku memaafkan. Tapi terus waktu ingat lagi, masih sebel lagi. Masih marah-marah lagi. Masih nangis-nangis lagi karena jengkel sama teman yang nyakitin kita itu. Nah, waktu kita merasakan begitu lagi, kita harus belajar mengampuni lagi. Begitu. Itu harus berulang-ulang kali gitu. Ulang gitu deh. Tapi kalau misalnya itu udah sering, kan kita capek. Terus nanti kita kayak nggak adil gitu loh. Kan dia yang salah. Kok kita harus mengampuni terus? Oke, Petrus kayaknya juga merasa gitu. Wih, kok enak diampuni terus. Kenapa sih harus mengampuni banyak kali? Nah, Tuhan Yesus menjawabnya itu pakai cerita. Cerita? Tuhan Yesus selalu bercerita. Ya ampun, ini catatan utang semua. Hamba-hambaku utangnya banyak banget sama aku. Anak-anak, raja itu sedang lihat buku besarnya. Ternyata buku besarnya itu catatan hutang-hutang hamba-hambanya. Ini, ada hambaku yang utang ke aku 1.000 talenta. Yang ini, ya ampun lebih banyak lagi, 5.000 talenta. Buat apa aja sih? Terus dia balik lagi catatannya. Aduh, 7 juta talenta. Apa? 10.000 talenta. Hutangnya hamba A itu 10.000 talenta. Ya ampun, banyak banget coba. Banyak banget. 10.000 tuh 10.000 talenta tuh berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Anak-anak di rumah ada yang tahu? Mata uang apa itu? Ya. 1 talenta itu uang zaman dulu itu nilainya 6.000 dinar. 6.000 dinar itu seberapa ya? 1 dinar itu kalau misalnya papanya Kak Lina kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, 1 hari orang kerja zaman dulu itu upahnya 1 dinar. Nah, kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, berarti kan upahnya 6.000 hari kerja. Itu 1 talenta loh anak-anak. Ini hutangnya itu 10.000 talenta. Coba dihitung. Yang pintar matematika di rumah dihitung. 10.000 kali 6.000 itu berapa? Berapa coba? Ayo siapa yang tahu? 10.000 kali 6.000 itu sama dengan berapa? 60. Nolnya berapa coba? 10.000 nolnya 4. Banyak. 6.000 nolnya 3. Jadi nolnya 7. Berapa tuh? 60 juta. 60 juta. Nah, berarti 10.000 talenta itu anak-anak jumlahnya adalah seperti upah orang kerja 60 juta hari. Loh,
60 juta hari itu kayak berapa tahun ya anak-anak ya. Kalau orang kerja itu sebulan itu 25 hari, kira-kira kalau 60 juta hari itu 200.000 tahun. Ayo, seberapa tuh banyaknya hutangnya? Banyak pol. Pernah punya uang segitu? Enggak, Pon. Itu utang, Jadi raja, ini gimana bisa bayar? Ini dibayar pakai apa ini nanti? Pengawal, panggil tuh si hamba tuh, suruh sini. Baik Tuhan. Lalu ada anak, si hamba yang utangnya 10.000 talenta itu dibawa menghadap raja. Langsung dia sujud menyembah. Ampun Tuan Raja memanggil saya. Lihat nih utangmu nih. Banyak sekali utangmu. Terus kamu bayarnya kapan? Kamu mau bayar pakai apa? Maafkan Tuan Raja, tapi saya belum punya uang. Saya belum bisa bayar Tuan Raja. Ya emang lah. Emang kamu mau bayar pakai apa? Udah, pengawal. Pasti dia tidak bisa bayar utang yang segini banyak. Kalau begitu, bawa dia, bawa istrinya, bawa anak-anaknya, jual aja jadi budak. Rumahnya juga harus dijual. Semua yang dia punya, jual. Untuk membayar hutang kepadaku. Oh, ampun Tuan Raja, ampun. Jangan dijual. Kalau saya dan keluarga saya dijual, terus bagaimana? Ampun Tuan Raja, kasihani aku Tuan Raja. Anak-anak, lihat hambanya itu nangis-nangis, minta ampun, minta dikasihani anak-anak. Lalu raja itu lihat, aduh kasihan juga ya. Emang sih dia dijual, semuanya dijual, tetap gak bisa bayar utangnya. Lalu hatinya raja itu anak-anak tergerak oleh belas kasihan. Terus apa yang dilakukan raja? Sini, bawa sini. Alat tulis. Mana alat tulis? Cepetan. Mana ya? Aku mau menghapuskan utang ini. Lah, kok dihapuskan gimana? Dia ambil alat tulis, dia minta pegawainya. Lalu dia coret, seret, ditulisin. Lunas. Oke, berdiri kamu. Jadi, utangmu yang 10.000 talenta itu sudah lunas. Hah? Apa Tuhan? Lunas. Siapa yang lunasin Tuhan? Saya belum bisa bayar. Kamu gak usah bayar. Aku yang melunasi. Aku tahu kamu tidak bisa bayar. Jadi lihat, hutangmu sudah lunas. Oke? Sekarang pulanglah. Hah? Utangku yang banyak itu lunas. Ya ampun, terima kasih Tuan Raja, terima kasih Tuan Raja, terima kasih. Anak-anak, senang. Si hamba yang utangnya banyak itu terus dihapuskan utangnya. Lalu dia pulang, terima kasih Tuan Raja, terima kasih. Dia pulang anak-anak, dia keluar dari istana dengan aduh lega Pol, aduh senang aku, sekarang aku udah punya utang. Tapi ketika dia sampai di depan istana, dia lihat, loh itu kan ada temanku yang pernah utang sama aku. Dia ketemu sama temennya, sesama hambanya raja, yang temennya itu ternyata punya utang sama dia anak-anak. Sebentar, aku ingat-ingat. Dia utang berapa ya sama aku? Ingat aku. Dia utang sama aku 100 dinar. Hei, sini kamu. Lalu dia pegang lehernya, dia cekik temannya. Bayar hutangmu sekarang. Ampun, aku belum punya uang, sabar ya. Tolong kasihani aku nanti akan bayar, tapi jangan sekarang, tolong. Gak bisa, kamu harus bayar sekarang. Sekarang juga 100 dinar, ingat. Aku belum bisa bayar. Kalau gitu, anak-anak dia tarik leher temannya itu, terus dia bawa ke penjara dan ini Pak Polisi, dia utang sama aku dan gak bisa bayar. Masukkan dia dalam penjara. Oh anak-anak, si hamba A yang tadi sudah diampuni sama raja, yang hutangnya sudah dilunasin 10.000 talenta itu,
nggak mau mengampuni temannya. Dia nggak sadar bahwa teman-temannya yang lain tuh lihat tingkah lakunya. Ya ampun, kok gitu banget ya? Kok jahat ya hatinya dia? Dia lu baru saja diampuni sama raja. Kok sekarang dia cekik temannya, dia jebloskan temannya ke penjara. Yuk kita laporin aja kepada raja. Oh, teman-temannya lalu pergi ke istana dan lapor sama raja. Tuan Raja, itu si hamba A yang tadi Tuan Raja hapuskan hutangnya 10.000 talenta itu, dia jahat sama temennya. Padahal temennya itu cuma utang 100 dinar loh Tuan Raja. Terus temennya diapain? Temennya dimasukkan ke penjara, dicekik. Hah? Ya ampun, jahat sekali dia. Panggil dia ke sini, bawa sini. Anak-anak, lalu hamba A tadi dikejar sama teman-temannya, terus dibawa menghadap kepada raja. Ini Tuan Raja, ini orang jahat itu. Kamu adalah hamba yang jahat. Kamu sudah kuampuni, kuhapuskan hutangmu yang banyak. Seharusnya kamu juga mengampuni temanmu. Kamu pemohon belas kasihan kepadaku, dan kemudian aku mengasihani kamu. Bukankah seharusnya kamu juga mengasihani temanmu? Kenapa kamu tidak mau mengampuni? Karena kamu tidak mau mengampuni temanmu, pengawal, bawa dia, jebloskan ke penjara, serahkan ke algojo-algojo, sampai dia melunaskan hutangnya. Lalu si hamba A itu diserahkan pada algojo-algojo, sampai nanti dia bisa melunasin hutangnya, baru dia akan dibebaskan oleh raja itu. Gitu deh ceritanya Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaannya Petrus. Kok serem? Raja itu siapa coba? Raja itu gambaran Tuhan. Oh, raja itu Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus itu, raja itu ya Tuhan. Kalau hamba A itu siapa? Kalau hamba A itu siapa ya? Kalau hamba A itu kita semua. Kita semua manusia ini kan punya hutang banyak sama Tuhan. Apa sih hutang kita sama Tuhan? Bukan uang adik-adik. Tetapi hutang kita sama Tuhan adalah dosa kita. Coba dari sejak kita lahir sampai sekarang, dosa kita banyak. Dan dosa yang banyak itu nggak bisa dibayar oleh kita sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun, mati di kayu salib, supaya Tuhan Yesus bisa menghapuskan dosa kita, mengampuni dosa kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya uang banyak untuk bayar dosa, enggak. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberikan anugerah pengampunan. Nah, kalau hamba B siapa? Hamba B itu teman-teman kita, sesama kita. Nah, kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, lalu teman kita salah, kesalahan teman-teman kita itu kalau dibandingkan kesalahan kita sama Tuhan Yesus, banyak mana? Banyak kita. Banyak kita ya. Padahal kita itu sudah ditebus sama Tuhan Yesus, setiap hari loh kita masih suka jatuh dalam dosa lagi. Iya enggak? Masih nakal. Masih nakal. Masih apa lagi coba? Masih suka bohong. Masih suka bohong. Masih ngambilin punya temennya. Ngambil punya temennya. Terus apa lagi? Bentak-bentak mama? Bentak-bentak mama. Gak nurut sama mama Nggak papa. nurut sama mama papa. Omongannya kasar. Ya, sampai buat mbak di rumah nangis. Nah, kita masih suka jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Tapi setiap kita berdoa, Tuhan, ampuni, saya sudah nakal tadi. Tuhan Yesus mau ngampuni enggak? Mau. Jadi Tuhan Yesus itu waktu bilang mengampuni itu harus 70 kali 7 kali. Itu bukan hanya meminta kita mengampuni orang lain 70 kali 7 kali. Tapi Tuhan Yesus sendiri juga mengampuni kita 70 kali 7 kali. Wah, banyak ya. Kita sudah selalu diampuni. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kita sudah diampuni, kita harus mau mengampuni
teman kita, mama kita, papa kita, mbak di rumah, bapak sopir, pak satpam, barangkali semua. Kalau nggak mau, nanti Tuhan Yesus bilang kayak kepada si hamba Ail. Karena kamu nggak mau ngampunin, jebloskan dia. Nggak jadi ku ampuni. Apa yang sudah aku lunaskan tadi, ku ambil balik. Dan masukkan dia ke penjara. Serahkan ke Algojo. Wow. Algojo. Itu apa Algojo itu? Itu yang jahat itu bukan? Penjahat. Yang jahat. Kita sering kali membayangkan Algojo kan orang yang gede. Ya, bawa sesuatu untuk menyiksa. Tapi bukan itu maksudnya. Oh. Algojo yang dimaksudkan siapa Algojo itu? Ya pikiran kita sendiri. Perasaan kita. Loh kok bisa? Kok pikiran sama perasaan kok jadi Algojo? Kalau adik tadi marah-marah, nggak mau memaafkan. Rasanya gimana tuh hatinya? Nggak seneng. Nggak seneng kan? Tenang apa enggak? Enggak. Terus kepengen gemes-gemes kesel. Nah, gitu kan? Gitu. Terus kalau itu ada makanan enak di depannya, terasa enak enggak itu? Enggak. Pasti nggak enak. Enggak enak. Kalau mau tidur enak enggak itu? Enggak. Nggak enak kan? Tersiksa kan? Pikirannya enggak tenang, hatinya enggak enak, enggak ada rasa senang, enggak bisa tidur. Es krim enak juga jadi enggak enak kalau hati kita marah-marah. Nah, itu kayak Algojo. Oh. Ngerti ya? Nah, masa kita mau tersiksa sama perasaan yang enggak enak, yang sebel, yang kesel gitu terus? Nggak mau. Kan lebih baik hatinya senang ya. Iya. Gimana caranya hati senang? Mengampuni. Kalau ada teman yang nyebelin, kalau mama misalnya sedang pikirannya banyak, badannya capek, terus mungkin ngomongnya agak keras sedikit, kita memaafkan, mengampuni, hati kita jadi tenang. Kita tidak tersiksa dengan pikiran-pikiran yang gitu. Mau nggak? Mau sih. Tapi kayaknya kok susah. Nah, kalau susah mengampuni, kita harus berdoa minta Tuhan Yesus tolong. Ya, ayo coba kita berdoa dulu. Anak-anak di rumah juga berdoa. Ayo kita minta tolong Tuhan Yesus untuk memampukan kita bisa memaafkan orang lain. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengampuni orang lain. Karena kami sudah diampuni Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pengampunan-Mu yang begitu besar. Maka tolonglah kami Tuhan kalau kami masih seringkali sulit mengampuni teman kami. Bantu kami untuk punya hati yang lembut, punya hati yang rendah supaya kami bersedia belajar untuk menerima dan memaafkan orang lain. Kami juga berdoa saat ini untuk kondisi pandemi COVID-19 di negara kami dan di seluruh dunia. Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami masih melanggar protokol kesehatan. Kami masih menyepelekan pandemi ini. Ampunilah kami dan tolonglah kami untuk bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, dan sekaligus juga kami bisa menolong orang-orang lain, mengingatkan apabila mereka mengabaikan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk para dokter, para tenaga medis, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, supaya mereka bisa terus kuat dan terus sehat di tengah-tengah pekerjaan yang begitu banyak. Tuhan berkati pemerintah kami dengan usaha-usaha untuk menyelesaikan pandemi ini, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu dan kami memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau gitu, aku sekarang mau telepon temanku dulu. Oke, Supaya aku bisa maafin dia. bagus. Aku telepon sekarang ya. Oke. Halo? Wah, Bu Lydia,
ternyata kalau kita mau mengampuni, hati kita juga jadi penuh sukacita ya. Jadi tenang, nggak marah-marah lagi. Betul. Karena Tuhan juga ingin kita hidup rukun, penuh cinta satu sama lain. Betul Karena sekali. itu, mari kita nyanyikan Lagu Rukun Cinta. Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buahnya. Halo? Iya. Oh, boleh. Oh, oke. Oke, siap. Oke, dadah. Jadi gimana? Wah, yeay. Terus sekarang rasanya gimana rasanya? Udah baikan lagi aku sama temanku, sudah seneng. Soalnya tadi selain aku itu maafin dia, kan tadi dia minta maaf. Soalnya tadi itu dia kayaknya juga nyadar kalau udah ngejekin aku. Terus jadinya dia minta maaf. Terus aku maafin. Terus akhirnya kita baikan. Katanya dia mau minjemin itu barang-barangnya ke aku nanti main bareng-bareng. Tapi nanti kalau pandeminya udah selesai. Oke. Wah, ternyata bisa ya mengampuni itu ya. Bisa. Terus rasanya lebih enak mengampuni apa lebih enak mendendam? Lebih enak mengampuni. Oke, lega ya. Iya. Gitu. Wah. Jadi siapa yang mau mengampuni semuanya? Saya. Oke, anak-anak pasti juga begitu ya yang di rumah ya. Iya, udah gitu hati kita jadi penuh sukacita, jadi gembira lagi ya. Dan kita juga mau bergembira menyanyikan lagu Home KAGKI Bromo. Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalammu.
Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo adik-adik. Selamat pagi. Area hari ini seru banget loh. Untuk area kelas kecil, mulai batita sampai kelas 2 SD. Adik-adik akan menuliskan ayat, "Aku mengampuni kamu." Dan Tuhan sudah mengampuni aku, maka aku akan mengampuni. Seperti pada gambar yang dapat dilihat di bit.ly/area 18 Juli. Nanti Mama Papa boleh menjelaskan bahwa kalau kita berbuat hal buruk seperti marah-marah, ngambek, atau memukul, maka kita sudah melakukan dosa. Kalau seperti itu, berikan cat dan ratakan di kedua telapak tangan. Selanjutnya, tempelkan tangan membentuk hati seperti pada gambar. Bersihkan tangan adik-adik sambil menghayati bahwa Tuhan Yesus bisa membersihkan dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, digambarkan dengan tangan yang bersih, maka kalau ada orang lain yang meminta maaf atas kesalahannya, kita siap memaafkannya. Nah, sekarang untuk area kelas besar. Adik-adik kelas besar akan melakukan eksperimen. Mengubah air berwarna menjadi bening. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat di bit.ly/area 18 Juli. Wah, asik banget ya area hari ini. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita ya adik-adik. God bless you. Happy Sunday.